suara dilembutkan, kelembutan, lutf. Pada bingung semua. Orang kan pikirannya kekuasaan. Bagaimana menjadi ketua cabang, ketua wilayah, hutan, ketua Ibnu lempar-lempar, kekuasaan semua. Rasulullah bangunnya bagaimana? Udah, kita senyum, hidup damai, sholat berjamaah. Sehingga pada waktu itu orang-orang Yahudi pun kaget, ini agama model apa ini? Gak ada yang namanya ambisi kekuasaan. Dalam arti karena tradisi kekuasaan itu yang namanya kemewahan. Rasulullah memilih tinggal, sayang sekali Madinah tempo hari itu dirobohkan. Dan sekarang mulai ditemukan dengan teknologi yang baru. Bagaimana rumah Rasulullah di Masjid Nabawi yang sekarang itu, rumah yang sangat sederhana, yang tidak mencerminkan itu bahwa Islam ini akan menjadi imperium. Islam itu adalah peradaban Al-Madani, di mana orang nyaman hidup bersama, tidak terganggu, tidak terancam. Bayangkan kata Mas Ulil kemarin itu, ketika di Maghar, ini orang-orang Maghar ini kayak kiai-kiai NU zaman dulu. Kalau kita lihat wajahnya aja kita udah senang. Kalau saya lihat wajahnya Gus Mus itu senang, udah bahagia gitu. Kalau kamu lihat wajah Amin kamu nggak tenang tuh ya. Belum NU. Jadi lihat wajahnya ya, lihat wajah Rasulullah itu udah kenyang. Kalau dulu datang ke Syahwana Khalil Bangkalan itu orang datang baru datang udah masalah udah terpecah. Dari saking ikhlasnya, dari saking bagaimana peradaban yang dibangun oleh Nabi, peradaban ikhlas itu luar biasa. Maka kiai-kiai ini kita harus kembali ke bahasa kita, kembali ke hetoh nih. Islam ini jangan sampai menjadi alat politik, karena terlalu bebannya terlalu bahayanya luar biasa. Bayangkan kalau teman-teman baca, ya baca punya Imam Sayyuti aja Tarikhul Khulafa, pasti kamu aduh, setelah Rasulullah wafat bagaimana cerita Rasulullah baru dikuburkan 3 hari setelah wafat, karena soal pilkada siapa yang menjadi khalifah. Padahal Rasulullah sudah mengatakan jelas ya, khalifahnya Imam Ali. Karena Imam Ali ini sejak masih kecil di dada Rasulullah. Selain putra-putrinya yang bisa ketika wahyu datang, hadis Nabi itu dihafal oleh Imam Ali. Kita baca Nahjul Balaghah. Tapi ya sudahlah, itu peristiwa sejarah. Terjadilah itu sejarah. Tapi ada kesadaran dari kiai-kiai NU untuk kemudian ini udah sinyal Google-nya udah kemana-mana, udah nggak jelas, ini kembali lagi ke sinyalnya. Kita kembali lagi ke ajaran Rasulullah ini. Kita beruntung sekali kiai-kiai kita ini punya kesadaran. Maka kemudian salah satu cirinya sholawatan itu. Kita baca sholawat itu supaya kita itu kembali ke Rasulullah, kembali ke aksisnya lagi. Jangan mengulangi kesalahan sejarah dinasti Islam ini. Kita harus kembali kepada Rasulullah. Hadratus Syekh Masari menulis buku khusus tentang Rasulullah, supaya kita betul-betul kembali kepada Rasulullah, meniru akhlak dari Rasulullah. Maka kemudian ya kita kenal di pesantren innama buistu liutama makarimal akhlak, supaya kita kembali ke Rasulullah. Nah, setelah itu kan sejarahnya betul-betul gelap. Tapi sejarah geopolitiknya seperti itu.
ada kesadaran baru. Lebih-lebih kemudian para kiai-kiai ini sudah punya kasyaf bahasa tasawuf. Ini 1926 ketika dinasti Indonesia masih terjajah dari Belanda pada waktu itu. Para kiai-kiai juga bilang, ini kita ini nggak lama lagi akan merdeka, terutama Muktamar Banjarmasin tahun 1935. NU berdiri 1926, 1935, artinya 9 tahun setelah itu. Ngadain Muktamar. Waktu itu kiai-kiai sudah, ini akan merdeka. Kira-kira kita ini kalau merdeka ini negara model apa? Sudah ada pikirannya model Madinah saja. Kembali lagi tadi itu ya, Madinah. Kita bikin negara Indonesia model Madinah. Oh, bayangkan zaman itu Muktamar 1935. Enggak ada berpikiran seperti itu. Tapi kiai-kiai dengan kejernihan, kecerdasan itu sudah berpikir bahwa kalau Indonesia merdeka itu model Madinah. 1935. Nah, sampai akhirnya kita merdeka 1945. Dan banyak orang tidak tahu Bung Karno itu suannya ketemu Ireng. Tertusnya saya bahasanya. Nah, proses perjalanan bangsa. Jadi NU itu memang yang jaga republik, jaga Indonesia sebelum merdeka, merdeka setelah merdeka. Digodok rancangan-rancangan semua itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, alhamdulillah Indonesia merdeka, Bung Karno suar. Bung Karno minta Hadratus Syekh jadi presiden Republik Indonesia. Coba bayangkan. Ini teman-teman kader harus tahu. Mayoritas kiai-kiai dipegang, tapi kiai-kiai ini konsisten, visinya itu peradaban bukan politik. Kalau pada waktu itu kiai-kiai kayak Muawiyah diambil itu presiden. Kalau visinya visi kayak Muawiyah diambil itu presiden pertama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tapi karena visinya itu peradaban, Hadratus Syekh mengatakan Bung Karno lebih cocok. Karena Bung Karno politisi, PDI Perjuangan, ngerti politik. Kami ini nggak ngerti, maka teman-teman yang nggak ngerti politik jangan macam-macam rusak negara. Kata Hadratus Syekh, Bung Karno lebih ngerti politik. Saya dengar cerita ini dari Gus Solah. Gus Solah diceritain oleh Wahid Hasyim, putra dari Hadratus Syekh. Dulu Bung Karno menawarkan diri Hadratus Syekh jadi Presiden Republik Indonesia yang pertama karena jasa NU bagi kemerdekaan Indonesia. Baik itu perjuangan secara fisik, secara gagasan, itu luar biasa. Tetapi bayangkan, kiai ini dengan visi dan kejernihan pikirannya menolak itu jabatan politik yang namanya presiden. Sekarang semua ingin jadi capres kan ramai. Kiai NU itu justru ngangani Bung Karno, silakan Bung Anda. Bahkan dalam perjalanan sejarah ketika Bung Karno dikoyo-koyo, NU ngasih ad-daruri bisyauka. Bung Karno jangan boleh diganggu gugat. Waliul amri bid-daruri ad-daruri bisyauka. Dari saking kiai-kiainya itu gak berpikir tentang kekuasaan. Walaupun kemudian Partai NU berdiri tahun 55. Cerita lain, kita cari sesi khusus. Tapi kita bicara tentang gagasan besar peradaban dari Nahdlatul Ulama. Jadi poinnya di sini adalah menjaga peradaban Islam, peradabannya Rasulullah. Yang kedua, menjaga peradaban Indonesia supaya kita ini merdeka, bersatu, berdaulat.
gagasan kenapa NU itu berdiri. Teman-teman harus paham. Lalu apa itu NU dan bagaimana NU itu dari 1926 sampai sekarang. Nah, kemudian Hadratus Syekh merumuskan gagasan apa yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nulis buku khusus Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. PCI nanti Ardi kan mengampu Ahlus Sunnah nanti kalau sudah selesai bab itu Ardi menjelaskan kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu rada beda. Dan itu menunjukkan kecerdasan ulama-ulama kita ya. Waktu itu apa ini? Paham ya? Falsafah ideologinya apa? Lalu kemudian memang Hadratus Syekh berdiri NU itu yang ulama, dalam artian ulama, memang orang pintar. Menulis buku Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, nulis itu sebagai buku panduan ideologi falsafah gagasan dari NU. Dan gagasannya simpel, nggak susah. Kalau kamu baca Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah itu, apa dicatat di situ? Dalam akidah mengacu kepada Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Dalam fikih mengacu kepada 4 mazhab, dan dalam tasawuf mengacu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau kepada Imam Al-Ghazali, Imam Junaid. Nah, pada waktu itu ya kan kata Imam Ali itu al-Islam bahrun qa'ruha la tudrak. Islam itu ibarat lautan samudra, kedalamannya enggak tahu. Tapi Hadratus Syekh dalam Risalah Ahlussunnah udah kita batasi saja. Artinya kalau lebih dari itu enggak apa-apa, tapi NU akidah, fikih, tasawuf. Bayangkan disebut dengan Islam kafah itu, Rasul mengatakan ya Islam kafah itu yang sempurna ya Islam NU, akidahnya ada, fikihnya ada, tasawufnya ada. Dan pada waktu itu nggak kebayang di dunia Islam yang lain yang disebut dengan terma Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada waktu itu ya Asy'ariyah saja, akidah saja. Karena fikihnya kan waktu itu kalau di Tunis Malikiyah, di Turki Hanafiyah, di Mesir Syafi'iyah terakhir. Tapi waktu itu kan kebayang dalam fikih merujuk 4 mazhab. Walaupun pada waktu itu mayoritasnya Syafi'i, tapi dalam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karena visinya tadi adalah persatuan, dirumuskan dalam fikih 4 mazhab. Itu yang dibayangkan oleh, makanya kita beruntung sekali karena kita sudah memilih dari cara pandang Ahlussunnah wal Jamaah tadi. Itu memudahkan cara pandang Risalah Ahlussunnah wal Jamaahnya Hadratus Syekh itu memudahkan kita untuk berislam. Ya memang ya Islam itu ya luas sekali karena kan. Tapi kita dimudahkan aja oleh Hadratus Syekh dalam akidah Asy'ariyah Maturidiyah, dalam fikih kayak di NU secara umum ya mengacu kepada ini semua. Tapi dalam Asy'ariyah itu ada yang menarik dalam Asy'ariyah itu karena memang visinya peradaban. Ada ungkapan dari Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, kita tidak boleh mengkafirkan, membunuh saudara muslim yang menghadap ke Ka'bah, sholat 5 waktu. Visinya memang peradaban. Kalau
Kalau ketika dikaji kenapa kok visi Asy'ariyah itu visi yang relevan. Saya nggak tahu dulu belajar Asy'ariyah di mana ya. Sampai merumuskan risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, teman-teman ini nanti yang bikin disertasi cari kok bisa tiba-tiba itu menjadi Asy'ariyah, bukan dari langit itu pastinya kan. Oh ini sudah takdir Allah. Nggak usah kuliah di Zaitunan. Kenapa kok ini tiba-tiba buat jauh dari kenapa kok Imam Ghazali yang dipilih? Nah, NU itu memang secara gagasan kemazhaban sederhana, tetapi maknanya adalah tetap dalam konteks peradaban Asy'ariyah. Dan sekarang ya kelompok Asy'ariyah inilah kelompok yang memang bisa diterima, kelompok yang besar. Masuk dalam berfikih tadi itu. Di pesantren-pesantren dikaji Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Nah, teman-teman yang jurusan teman-teman di PCI nanti kalau sudah agak kosong kegiatannya membaca Bidayatul Mujtahid lagi. Kitab yang menjelaskan 4 mazhab tadi itu. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Lalu yang tasawuf, kata Amin, kata Kiai Amin kita, biasa Kiai. Kata Kiai Amin ini, ketua Tamfid, kenapa anak-anak NU suka tasawuf? Karena menderita di Bangkul Zaim. Larinya mengkajinya tasawuf. Tetapi kita menjadi NU itu tenang karena akidahnya kita jelas, Asy'ariyah, fikihnya kita 4 mazhab, lalu tasawuf itu sudah sempurna, ada keseimbangan di situ. Akidah itu sebagai sebuah keyakinan, fikih sebagai cara bermazhab, tasawuf itu ya spiritualitas, soal kebatinan kita. Maka kalau ada orang-orang yang menyalahkan kita itu ya kita kadang gimana? Paling Islam, kita ini ya paling Islam, tetapi kita tidak pernah merasa yang paling Islam karena tadi itu bahwa ya NU itu menjadi cahaya itu ya menerangi jalan dari masyarakat itu sendiri. Nah, tetapi dalam perjalanannya konsep yang Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah ini kemudian terutama Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur ketika menjadi ketua umum PBNU ini bagaimana cara menjelaskan konsep Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah ini rodo ya kalau ke kita gampang tapi ke luar bagaimana caranya. Maka dalam Muktamar NU tahun 83, Muktamar NU di Situbondo itu akhir tahun 83, awal tahun 84. Gus Dur itu terpilih tahun 84, akhir Desember, malam tahun baruan itu Muktamar. Tahun 83, tahun 84. Dirumuskan kiai-kiai ini orang pinter. Kalau nggak dulu itu kalau nggak berdiskusi itu mikirin pusing, jadi berdiskusi. Ini gimana setelah Risalah Ahli Sunnah tahun awal-awal NU berdiri 1926 dirumuskan oleh Hadratul Syekh, kayak bilang ini konsep Ahli Sunnah ini susah diterjemahkan dalam konteks Indonesia sekarang. Waktu itu Pancasila, apa hubungannya Asy'ariyah sama Pancasila kan udah repot. Ya kayak berpikir dalam Muktamar NU 1983. Makanya NU itu isinya cendekiawan, mikir. Tahun 83 dirumuskan oleh yang namanya sosok besar Ki Ahmad Siddiq. Ahmad Siddiq ini yang ditulis disertasinya oleh Habib Sofyan. Seorang
tokoh sufi, pengamal Dalailul Khairat, tapi juga seorang aktivis. Beliau terpilih sebagai ROS-AM tahun 43, Gus Dur terpilih sebagai ketua Tamfidiyah. Gus Dur masih muda, masih laduni lah pokoknya zaman itu. Gus Dur itu kalau sudah basul masail dulu itu, yang lain masih bawa kitab. Dulu kan nggak ada yang namanya kayak sekarang internet ini. Gus Dur sudah mirip internet. Jadi kalau ngajak debat teori kitab kuning, Gus Dur langsung bisa. Kita rumuskan sekarang ini aswajanya dalam konteks modern apa? Trilogi ukhuwah tadi itu. Ukhuwah Islamiyah, ingat tadi kan, persatuan dan ukhuwah. NU itu membangun ukhuwah. Maka ke dalam harus kuat, keluar dulu apa katanya? Ukhuwah Islamiyah. Coba bayangkan teman, kalau kita pikir sekarang masalah umat Islam itu apa? Ukhuwah Islamiyah. Sama Muslim bentrok. Saya melihat di Indonesia, saya melihat juga di beberapa negara lain. Sama Muslim itu, saya cerita bagaimana Yaman Utara, Yaman Selatan itu. Kalau kita masih kirim-kirim hoax, kan mereka kirim rudal. Yang meninggal itu 4 juta orang. Sama-sama Muslim. Nah, kita itu tahun 83, 1926 dari itu, 83. Kita konsisten itu. Dirumuskan ukhuwah Islamiyah. NU harus menjadi contoh bagi ukhuwah Islamiyah. Maka disebut dengan teman-teman ukhuwah Nahdiyah. Sama NU harus kompak. Harus membangun persaudaraan. Harus saling tepolo soliro, saling membantu. Kalau jadi dubes harus nyumbang yang banyak. Jadi kalau teman-teman, ya itulah ciri-ciri dari itu kan bagaimana pondok, ukhuwah Islamiyah, pesantren-pesantren, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama warga bangsa, dan ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan. Tapi saya nggak kebayang, itu kan ilmu kasyaf betul. Tahun 83 udah ngomong seperti itu, guys. Itu yang membuat Indonesia itu percaya sama NU. Orang-orang non Muslim itu mereka betul-betul NU penyelamat. Rumuskan kembali. Dan itu menjadi satu gerakan besar. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah. Nah kenapa? Karena memang ya kalau kita nggak bersatu kita tidak akan maju. Maka belajar organisasi di NU itu belajar bersaudara. Jadi teman, bahasa sekarang itu networking. Bahasa Islamnya ukhuwah. Teman-teman ini zaman saya dulu di Kairo, Mas Ulid cerita, saya belajar di Kairo. Di Kairo itu ya nggak banyak penggeraknya, tapi jadi semua. Kalau teman-teman di sini belajar networkingnya, ukhuwahnya bagus, solid, bersama-sama, itu jadi akan jadi modal besar untuk membangun peradaban Indonesia. Nah, setelah 83 Gus Dur masih jadi sosok besar dalam Muktamar Cipasung, sebelumnya Munas Salim Ulama di Lampung, dan saya sudah terlibat di sini. Sudah mulai terlibat. Gus Dur, kita harus rumuskan lagi dari ukhuwah tadi itu. Maka tetap namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi itu, tapi diambil saripatinya lagi. Dari Asy'ariyah itu saripatinya apa? Dari ya kan, coba bayangkan Imam Mazhab itu. Ya, kalau perbedaan mau baca Bidayatul Mustahid, perbedaan bagaimana mereka bermazhab itu kan perbedaannya serius. Ayatnya sama, tafsirnya berbeda. Tapi kan di antara Imam Mazhab itu kan nggak ada yang
bertengkar, tetap aja mereka saling menghormati. Perkataan Imam Syafi'i itu kan ra'yu shawabun yahtamil khata wa ra'yu ghairi khata'un yahtamil shawab. Itu Imam Syafi'i, kamu bukan Imam Syafi'i. Merasa pintar. Imam Syafi'i sudah menulis Ar-Risalah, sudah nulis Al-Um, mengatakan ra'yu shawabun yahtamil khata. Pendapat saya benar tapi mungkin saja salah. Wa ra'yu ghairi khata'un yahtamil shawab. Pendapat orang lain salah tapi mungkin saja benar. Itu kan ukhuwah luar biasa. Bahwa kita ini berbeda biasa. Tapi kita harus bersatu sebagai umat Rasulullah. Kita bersatu sebagai warga negara bangsa. Nah, Gus Dur mengatakan, Gus Dur ini nggak pernah berhenti orangnya. Saya bersyukur hidup dalam zaman Gus Dur. Saya pernah dimarahi di Kairo sama Gus Dur. Gara-gara saya kritik PKB. Kenapa NU? Karena saya kan ya. Kenapa harus mendirikan PKB? Mungkin kalau Pak Harto nggak jatuh, mungkin kalau situasi politik mungkin PKB nggak berdiri. Harto jatuh, lalu kemudian ya ada momen demokrasi dan kita harus terlibat. Alhamdulillah PKB masih menjadi partai besar sekarang. Walaupun sakar. Gus Dur kemudian merumuskan, kita rumuskan balik. Ahlus Sunnah ini dirumusin lagi. Jadi konsep Ahlus Sunnah yang dari Hadratus kakeknya itu terus diperas saripatinya. Tadi jadi ukhuwah, kemudian jadi al-i'tidal, tawassut, tasamuh tadi itu dirumuskan. Dan itu menjadi konsep terakhir. At-tasamuh, al-i'tidal, tawassut, tawazun. Apa artinya Ahlus Sunnah kita NU itu? Ya Ahlus Sunnah peradaban yang diperjuangkan nilai-nilai luhur, moderasi, toleransi, keseimbangan, jalan tengah. Ya, kalau istilahnya jalan tengah itu kan yang menengahi ukhuwah dari konsep persaudaraan. Maka dari konteks tasamu i'tidal itu intinya apa? Sebenarnya adalah kepemimpinan moral, kepemimpinan akhlak. Yang berkuasa itu adalah moral, akhlak. Kalau sebuah bangsa itu akhlaknya masih ada, bangsa itu akan menjadi besar. Tapi kalau bangsa moralnya itu rapuh, nah kita ini penjaga dari moralitas itu, akhlak tadi. Bukan sekedar kepemimpinan politik, tapi kepemimpinan akhlak. Maka ya kita ini ya yang diperjuangkan adalah akhlak tadi, moralitas tadi itu. Maka kita menjadi warga NU itu nyaman, sebenarnya nggak ada musuh. Kita menjadi penengah jalan tengah, membangun toleransi, ukhuwah, bangun tawazun, keseimbangan. Kita itu kanan kiri oke, kata Dono. Jadi kita itu nggak ada musuh. Kita bisa diterima oleh orang kaya, kita bisa diterima oleh orang-orang miskin. Kita bisa diterima oleh orang-orang kanan, kita bisa diterima oleh orang-orang kiri. Karena kita menjadi jalan tengah tadi. Dan jalan tengah itu sebenarnya adalah solusi. Akhlak itu ya solusi, moralitas itu adalah solusi. Nah, teman-teman, maka saya Asyurian itu punya tugas karena di dalam Usulun Nidham al-Ijtimai itu ya, Al-Alama Muhammad Tariq bin Asyur bicara konsep ini. Konsep itu, nah itu ketika muncul i'tidal macam-macam, nyari konsepnya kan rada susah karena konsep modern kan. Saya dapatnya dari Muhammad Tariq bin Asyur. Barokahnya beliau ketika di Kairo baca. Kata kalau anak sini tidak baca Usulun Nidham al-Ijtimai, kata Bang Haji terlalu. Kira-kira itu yang kedua perjalanan. Itu asik kalau dibedah satu persatu sebenarnya, tapi waktunya terbatas. Dan kamu malas dengerin diskusi.
Sekarang apa yang harus dilakukan oleh PCI NU Tunisia? Nah, yang pertama menurut saya teman-teman harus, karena teman-teman ini dibayangkan semuanya adalah calon-calon ulama yang akan menjadi obor sinar bagi umat dan bangsa. Akademisi. Maka teman-teman ini harus membaca kembali fikih hadorahnya Rasulullah tadi itu, terutama periode Madinah. Harus dipahami. Kamu nanti tiba-tiba nggak paham sejarah Rasulullah ketika di Madinah. Terutama piagam Madinah itu harus dipahami. Dasar sekali. Harus mengkaji nilai-nilai ruh dari Islam. Maka saya katakan kajian itu jangan sampai terputus, mumpung kamu masih menjadi mahasiswa. Ini kesempatan emas bagi teman-teman di sini, serius. Saya dulu nggak ada yang seperti saya ngingetin kamu ini, serius. Jalan sendiri. Pas mau fase-fase akhir, Gus Dur sering datang ke Kairo. Kok ada anak-anak mahasiswa aneh, dia sering datang di saya ini. Tiada hari belajar, mengkaji, diskusi, persiapkan diri. Dan di Tunisia ini jauh yang saya amati memang punya keistimewaan teman-teman untuk menggali, membaca, berdiskusi. Tadi yang saya jelaskan dari itu, teman-teman harus kuasai karena itu penting sekali. Yang kedua adalah belajar berorganisasi. Itu penting. Organisasi itu lalu saya katakan kuncinya ada imam, ada makmum. Siapa ada pemimpin, ada yang dipimpin. Yang memimpin Asyurian, yang memimpin Gusturian, yang memimpin Fatayat, itu harus menjadi pemimpin, menggerakkan roda organisasi. Saya selalu katakan ya, kalau di NU yang menjadi pemimpin itu adalah Syuriah dan Tamfidiyah, simbol Mustasar, Donatur. Karena menggerakkan, harus ada kepemimpinan. Syuriah dan Tamfidiyah harus memimpin, dibantu oleh organ-organ di bawahnya. Yang kedua, harus ada yang dipimpin, harus ada jamaah. Kekuatan NU itu pada jamaahnya. Maka jamaah, pemimpin tadi imam, menggerakkan jamaah. Maka jamaah biasanya kan begitu. Kalau di NU itu kalau pemimpinnya semangat, yang dipimpin juga semangat. Maka teman-teman harus menggerakkan anggota, latihan menggerakkan organisasi. Ada imam, ada makmum. Tetapi juga mekanisme organisasi harus jalan. Karena nanti bayangan saya teman-teman PCI ini akan menempati posisi strategis di PBNU, di PW, di PC, di Fatayat, di Muslimat. Di situ teman-teman menjadi organisatoris. Organisasi itu kan elemennya cuma 3. Ada pemimpin, ada pemimpin, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi, monitoring. Apa programnya tadi? Pelaksananya gimana? Evaluasinya gimana? Terus dievaluasi sehingga kemudian
organisasinya itu hidup.